Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak kenikmatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak pundi-pundi amal kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dalam menjalankan kehidupan di atas muka bumi ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan merupakan cara atau metode di mana kita bisa membentuk dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dan pendidikan itu dimulai dari ketika anak masih dalam kandungan. Dan ketika anak sudah dilahirkan di atas muka bumi ini, maka pengembangan atau amanah pendidikan itu adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak yang dilahirkan mereka tetap di atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang bisa menyebabkan mereka berpaling ke agama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka ini peringatan keras bagi kita semuanya bahwa orang tua merupakan pondasi utama dalam pendidikan anak-anak. Dan lingkungan juga terlibat dalam hal ini. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, maka didiklah anak-anak kita dari semenjak mereka kecil. Ketika mereka masih bayi, kita mulai didik mereka. Dan yang harus kita perlu ingat bahwa, sebagaimana kita katakan di awal, kita ini adalah pemimpin dalam rumah tangga. Sebagaimana Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Wal imamu ra'in. Dan seorang imam itu adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dia bertanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepemimpinan kita, amanah yang Allah embankan di pundak kita. Kita dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab besar bagi kita semuanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat yang ketika itu mereka masih kecil. Ada seorang sahabat yang kecil ketika itu dia makan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu nampan ini di situ tangannya itu mengambil makanan-makanan yang jauh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dan mengarahkan anak ini agar supaya dia membaca Bismillah. Wa qul biyaminik, samillaha wa qul biyaminik. Bacalah basmalah sebelum makan dan pergunakan tangan kananmu dan ambillah yang paling dekat denganmu. Itulah pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak kecil itu dibiasakan kebaikan-kebaikan sehingga apa yang kita ukir, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa terus ada dalam diri mereka sampai mereka dewasa kelak. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayah dan bunda sekalian, bahwa Rasulullah juga pernah mengingatkan kepada Abdullah ibnu Abbas, kemudian sahabat-sahabat kecil yang lainnya ketika itu, ketika beliau mengatakan, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, artinya jagalah syariat Allah, Allah akan menjagamu. Nah, jadi pesan-pesan akidah, pesan-pesan akhlak, pesan-pesan ibadah, moral yang baik, itu diajarkan sejak kecil. Dan itu akan terpatri dalam kehidupan mereka sampai mereka dewasa kelak. Dan kita tahu, dan kita menyaksikan bersama bahwa fitnah dan ujian yang sekarang ada itu lebih mengerikan dibandingkan usaha kita untuk mendidik mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ayah bunda sekalian, kita harus berusaha mengcounter ya agar supaya anak-anak kita lurus akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya. Maka kita berupaya untuk memilih pendidikan bagi mereka.
Dan kita tahu wajar, dan kita memang menyadari bahwa kita sebagai orang tua, kita banyak kesibukan untuk mencari nafkah, bekerja, dan lain sebagainya. Dan itu bisa menjadi penyebab ketika kita tidak memasukkan mereka ke pendidikan agama seperti pondok pesantren, maka mungkin mereka akan terjerumus ke dalam kemaksiatan dan bisa jadi dalam kekufuran. Kita banyak mendengar berita-berita media-media sosial, ada pun media elektronik itu memberitakan tentang kemurtadan seorang anak muslim, kemudian dekadensi moral, akhlak yang tidak baik, mereka menggunakan narkoba, itu masih SD lagi, masih usia belum remaja lagi, masih SD mereka, masih anak-anak. Dan itu terjerumus mereka. Itu kenapa itu terjadi? Karena lingkungan yang menyebabkan mereka tidak tertata dengan rapi pola kehidupannya. Sehingga siapapun yang bergaul dengan anak-anak kita, pasti anak kita akan terwarnai. Oleh karena itu, Bapak Ibu kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berupayalah untuk meletakkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren yang kita mengetahui bagaimana pola pendidikan yang ada di pesantren tersebut, agar supaya mereka benar-benar dibina akidahnya, imannya, kemudian akhlaknya, muamalah serta ibadahnya. Karena ini merupakan aset yang besar. Karena ketika di pendidikan anak-anak ini kita pilihkan sekolah yang baik, kemudian ketika mereka masuk di usia remaja, ya usia 11 tahun mungkin. Ada sebagian mengatakan 12 tahun dimulainya. Usia remaja. Dan usia ini adalah usia di mana anak-anak tersebut mereka berusaha untuk mencari pengakuan dari lingkungan. Sehingga kita harus pilihkan lingkungan yang baik untuk mereka. Karena ketika mereka sudah melewati usia remaja, mereka masuk dewasa, maka apa yang mereka pelajari, yang mereka fahami, yang ditanamkan dalam diri mereka di waktu kecil dan remaja, maka itu akan menjadi sebuah pandangan hidup mereka. Menjadi tolak ukur keberhasilan mereka di masa yang akan datang. Karena seseorang itu akan mengingat ukiran-ukiran di masa anak-anak dan remaja. Oleh karena itu, perkataan hikmah mengatakan, belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Namun belajar ketika dewasa itu seperti mengukir di atas air. Nah, inilah nasihat untuk kita semuanya, bahwa golden age, ya, masa keemasan bagi seorang anak itu adalah di masa dia anak-anak dan remaja. Maka kita pilihkan bagi mereka pendidikan yang baik untuk mereka, karena mereka menjadi aset. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang dua orang yatim, ketika itu di rumah mereka itu ada perbendaharaan yang disiapkan untuk anak ini. Itu dari orang-orang tua yang salih. Dan Allah memberitakan tentang ini bahwasanya orang tua itu akan mempengaruhi pola pendidikan anaknya. Dia akan menjadi pola. Seperti pepatah Arab mengatakan, kaifa istaqama dhillu wa'uduhu atau wa'uduhu a'waj. Bagaimana bayangan itu akan lurus jika bendanya atau tongkat yang ditegakkan itu dia bengkok. Jadi tidak akan mungkin. Karena seorang ayah, seorang ibu itu akan dijadikan panutan oleh anaknya. Maka kita sebagai orang tua bersikap bijaklah kita. Kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren misalnya, kita harus berusaha dan berupaya. Ketika mereka libur ke rumah, libur ke kampung halaman bersama kita, maka tanggung jawab itu kita harus pegang. Bagaimana dia dulu di pesantren, bagaimana semasa dia di pesantren misalnya, selama dia sekolah, ketika dia pulang ke kampung, maka kita jaga nilai-nilai, ya, ibadah, program-program di situ, kita harus menjaganya. Jangan kita merusaknya. Sebagai contoh misalnya, orang tua menginginkan anaknya, ya, baik ibadahnya. Sementara kita ketika di rumah, tidak berusaha untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Sehingga anak kita melihat, ya bapak saya aja sholatnya di rumah. Akhirnya dia mengikuti, bapak saya di rumah nggak masalah sebetulnya. Dan ibu misalnya, anaknya di pesantren diajarkan memakai hijab syar'i. Sementara ibu ketika di rumah bersama mereka tidak memakai hijab syar'i. Dan itu akan menjadi alasan bagi mereka untuk meninggalkan hijab syar'i. Karena lihat ibu saya aja nggak pakai hijab syar'i. Dan itu menjadi hal yang contoh yang buruk bagi anak-anak kita nanti. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadikan anak-anak kita qurratu a'yun, menjadi penyujuk mata, sebagaimana Al-Hasan Al-Basri mengatakan, dan jadikanlah, ya Allah, jadikanlah anakku sebagai keturunan-keturunan kami adalah penyujuk mata kami, penyujuk panjangan mata kami.
Dan beliau ketika ditanya tentang qurratu ayun itu maksudnya bagaimana? Apakah itu hanya sebatas di akhirat? Tidak. Kata beliau adalah itu juga berlaku di dunia. Beliau mengatakan bahwa bagaimana sekiranya kita melihat anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, kolega kita, semuanya mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti kita akan senang melihatnya. Kita akan bahagia melihat mereka. Itulah yang dimaksud dengan qurratu ayun. Itu berlaku di dunia dan di akhirat. Nah, sebelum kita ke akhirat, pasti di dunia. Ketika kita melihat anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan solihah, tentu kita akan senang dengan melihat mereka. Dan itu menjadi aset yang luar biasa bagi kita. Pasti kita akan merasa bahagia. Perjuangan selama ini, biaya yang sudah kita keluarkan, tenaga yang sudah kita habiskan, waktu yang sudah kita luangkan untuk mereka, demi pendidikan anak-anak kita di masa remaja dan menjelang mereka dewasa, maka itu adalah kebaikan kembali untuk kita. Maka kita harus bekerja sama, orang tua dan pihak sekolah atau pihak pesantren. Komunikasi itu harus terjalin dengan baik. Karena jangan kita serahkan sepenuhnya kepada pesantren, kepada sekolah. Sementara ketika di rumah kita tidak berusaha untuk menjaganya, itu nonsense, itu tidak ada manfaatnya yang banyak yang akan kita dapatkan. Karena kalau dia pesantren misalnya dia bangun pagi, sholat malam, kemudian membaca Al-Quran, menghafal Quran, menghafal hadis, dia masuk sekolah, belajar ilmu syar'i, dia diajarkan untuk disiplin dan sebagainya. Ketika di rumah kita bebaskan dia memakai handphone, kemudian kita berikan kendaraan. Sementara kita tahu bahwa anak-anak remaja ini adalah anak-anak di mana mereka peralihan dari anak-anak ke dewasa. Maka di usia remaja atau pubertas ini, disitulah kuncinya. Jika mereka berhasil lurus kita didik dan kita bina mereka, insya Allah ketika mereka dewasa, mereka akan lurus insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu diingat oleh kita semuanya bahwa upaya dan usaha yang kita lakukan dengan semaksimal apapun, jika Allah Subhanahu wa taala tidak kita meminta kepadanya untuk membantu kita dalam meluruskan mereka, membina mereka dan mendidik mereka, maka itu perkara yang mustahil. Oleh karena itu, Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun kita berada, maka berupayalah kita untuk terus mengupgrade bagaimana parenting yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan anak-anak kita yang usia remaja ini. Karena usia remaja ini, jika kita tidak jaga baik-baik, mereka akan membelet ke sana kemari, mereka akan melakukan hal-hal yang di luar dari yang seharusnya, maka kita yang akan kewalahan ketika mereka nanti sudah dewasa. Karena pembentukan akidah, pembentukan bagaimana cara mereka beribadah, bagaimana mereka bermuamalah itu di usia anak-anak dan remaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita diberikan kemudahan, agar kita diberikan semangat yang tinggi ketika melihat anak-anak kita nih yang usia anak-anak dan remaja ini, ketika mereka sedang proses pendidikan untuk mematangkan diri mereka menjadi orang-orang dewasa yang berguna bagi Islam dan kaum muslimin dan bagi negara kita yang tercinta ini. Demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.